Halo, apa kabar adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua kami? Masih sehat-sehat kan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, kita ketemu kembali di ibadah online GKP Sekolah Minggu GKPS Maranatha. Nah, sebelum kita mulai adik-adik sekolah minggu, yuk ambil Alkitabnya dan minta kolektenya sama mama atau sama papa. Nah, Inang mau menyapa ini untuk adik-adik sekolah minggu. Nanti kalau Inang bertanya, jawabannya seperti yang Inang bikin ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sukacita, sukacita. Hu, hu, hu. Nah, sekarang Inang mau menyapa. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Bagus, semuanya semangat. Nah, tema kita pada minggu ini adalah anak bijak. Sekali lagi, tema kita pada minggu ini adalah anak bijak. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita persiapkan hati kita berlipat tangan, kita berdoa bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Buat pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus berkati kebaktian kami ini sampai akhirnya nanti sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar akan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita ambil Alkitabnya, duduk dengan baik dan siap mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang indah ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan adik, dengan kakak, dengan mama papa. Kami boleh bergembira, kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkati kami supaya kami boleh mendengar dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk Kak Saide yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kakak kami sehingga ia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ampuni kami Tuhan untuk setiap keberdosaan kami. Mari kembali Tuhan yang mengampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 1 ayat 5. Ya, semua buka Alkitabnya dan kita buka kitab Amsal 1 ayat 5. Kakak rindu semua adik-adik sekolah minggu membaca nats ini bersama-sama ya. Kakak pandu. Sudah dapat semua? Ya, kita baca. 1, 2, 3, ya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, kakak mau tanya dulu adik-adik, siapa yang tahu tema ibadah sekolah minggu kita pada saat ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi dan sebutkan apa? Iya, menjadi anak bijak. Nah, kakak tanya sekali lagi, siapa di sini yang mau menjadi anak bijak? Angkat tangannya tinggi-tinggi, siapa yang mau? Iya, semuanya mau. Semua adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak yang bijak. Nah, adik-adik berbicara tentang anak yang bijak. Nah, ada di Alkitab seorang raja yang dikenal dengan kebijaksanaannya, yang dikenal dengan hikmatnya. Ayo, siapa yang tahu kira-kira siapa nama raja tersebut? Ada yang tahu? Dari kelas besar, dari kelas remaja, atau dari adik-adik balita pernah dengar? Siapa yang tahu nama rajanya? Siapa? Iya, Raja Salomo. Raja Salomo dikenal dengan kebijaksanaannya. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini diambil dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal tersebut adalah dikenal dengan kitab hikmat. Nah, kitab Amsal sendiri ditulis oleh Raja Salomo. Ya, adik-adik sekolah minggu, kakak punya cerita nih, mau dengar? Ya, mari kita dengarkan sama-sama ya. Nah, ada seorang raja yang mempunyai impian. Ia memiliki impian supaya semua rakyatnya hidup makmur. Semua rakyatnya tidak kelaparan tanpa harus bekerja. Suatu malam, raja pun berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya, raja meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan yang hebat kepada si raja untuk menciptakan makanan yang lezat. Dan Tuhan pun mengabulkan doa si raja. Nah, Tuhan menjadikan tangan raja menjadi sakti yang dapat menciptakan makanan yang lezat. Nah, ketika tangan raja menyentuh barang-barang yang ada di dekatnya, contohnya misalnya ada batu atau ada pohon
atau ada rumput atau bunga, ketika raja menyentuh itu, maka seketika benda-benda yang disentuh raja berubah menjadi makanan yang enak, makanan yang lezat. Nah, si rakyat pun, seluruh rakyat merasa senang dan gembira karena mereka dapat makan makanan yang enak tanpa harus bekerja, tanpa harus bersusah payah. Nah, adik-adik tahu nggak? Kejadian itu tidak berlangsung lama loh. Kenapa, Kak? Ya, karena raja merasa tertekan. Raja merasa sedih. Karena apa? Karena raja tidak bisa dekat-dekat dengan anak dan istrinya, tidak bisa menyentuh mereka, tidak bisa memeluk mereka. Kenapa, Kak? Karena kalau raja menyentuh anak dan istrinya, maka seketika anak dan istrinya juga berubah menjadi makanan. Nah, raja tidak mau itu terjadi. Kemudian raja berdoa kembali sama Tuhan. Tuhan, tolonglah ubahlah hamba menjadi manusia biasa kembali. Nah, Tuhan pun mendengar doa si raja dan Tuhan mengabulkan doa raja. Tuhan mengubah raja menjadi manusia biasa. Setelah itu kemudian raja mengajak seluruh rakyatnya untuk bekerja, untuk semangat bekerja dan semangat berdoa dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kehidupan seluruh rakyat dan kehidupan raja. Dan Tuhan pun memberkati mereka semua dan mereka hidup dengan makmur. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Nah, bahwasanya kalaulah adik-adik sekolah minggu memiliki sebuah impian, misalnya, aku ingin menjadi anak yang pintar, aku ingin menjadi juara di sekolah. Nah, adik-adik, itu tidak bisa tiba-tiba terjadi begitu saja. Adik-adik nggak bisa tiba-tiba menjadi anak yang pintar tanpa harus belajar. Tidak. Nah, adik-adik harus punya pengalaman belajar yang baik, rajin belajar, dan dekat dengan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga harus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengar-dengar firman Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Nah, dengan begitu Tuhan akan memberikan pertolongan kepada adik-adik. Tuhan akan memberkati adik-adik. Tuhan akan memberikan pengetahuan, pengertian yang benar untuk dapat belajar, untuk dapat memahami apa yang Bapak Ibu guru terangkan di sekolah. Nah, itulah ciri-ciri anak yang bijak. Harus dekat dengan Tuhan, harus takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, adik-adik dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, adik-adik sekolah minggu itu adalah ciri-ciri anak yang bijak. Nah, di tengah-tengah keluarga, apalagi contohnya anak yang bijak. Nah, contohnya ketika papa atau mama memberikan uang jajan kepada adik-adik. Nah, adik-adik nggak menghabiskan semuanya uang jajan itu, tetapi adik-adik menabung sebagian dari uang jajan tersebut. Nah, anak yang bijak itu harus rajin menabung juga. Nah, apalagi contohnya anak yang bijak. Nah, anak yang bijak harus mau mengampuni. Nah, ketika mungkin kita berantem nih sama kakak atau sama adik kita, padahal mereka yang salah, kita harus mau mengampuni. Kita sebagai adik ataupun sebagai kakak harus mau mengalah, harus mau mengampuni. Kita harus hidup damai dengan adik dan kakak kita. Nah, kemudian apa ciri-ciri anak yang bijak? Nah, anak yang bijak harus mau mendengar nasihat
orang tua. Kita harus mendengar nasihat orang tua. Kita nggak boleh melawan orang tua kita. Kita nggak boleh marah-marah sama orang tua kita. Kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh tidak sopan. Kita harus menghargai orang tua kita. Kita harus sopan. Kita harus baik, mendengar nasihat orang tua. Itu juga ciri-ciri anak yang bijak. Nah, kakak kembali tanya sekali lagi. Siapa di sini mau menjadi anak yang bijak? Angkat tangan. Iya, semua mau, Kak. Semua mau menjadi anak yang bijak. Nah, itulah yang menjadi pesan dari firman Tuhan yang kita sampaikan pada saat ini. Bahwasanya adik-adik sekalian, kita harus belajar dari Raja Salomo yang dikenal dengan kebijaksanaannya, yang dikenal dengan hikmatnya. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Nah, sehingga ketika Raja Salomo dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat, dan Tuhan senang dengan Raja Salomo. Demikian juga dengan kita. Kalau adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak yang bijak, maka Tuhan senang kepada adik-adik semua. Nah, saat ini mari mau kita ucapkan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak yang bijak. Ayo sama-sama kita ucapkan sekali lagi. Tuhan, aku mau menjadi anak yang bijak. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi, apa tugas kita adik-adik? Di sepanjang minggu ini, kita harus belajar menjadi anak yang bijak. Supaya Tuhan senang sama kita. Tuhan senang sama adik-adik sekolah minggu. Ya, demikianlah firman pada saat ini. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, di mana Tuhan kembali mengajari kami untuk kami boleh hidup menjadi anak yang bijak, anak yang suka dengar-dengar firman Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang suka mendengar nasihat orang tua, anak yang rajin belajar. Bapa yang Maha Baik, tolong kami sehingga kami boleh menjadi seorang anak yang bijak. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, berikan mereka rezeki yang cukup sehingga mereka boleh membutuhi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa juga untuk guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati guru sekolah minggu kami, berikan kesehatan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka sehingga mereka dengan semangat dan tetap setia untuk melayani Tuhan, khususnya di tengah-tengah sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima doa kami dan ampuni kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya semuanya bersuka cita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan. Tapi sebelumnya kakak berterima kasih buat adik-adik semuanya, karena minggu lalu sudah banyak sekali yang menghafal ayat hafalan. Jadi kakak yakin untuk minggu ini yang belum menghafal minggu lalu akan lebih banyak lagi untuk menghafalnya. Nah, saat ini yang menjadi ayat hafalan untuk kelas remaja dan kelas besar diambil dari Amsal 9 ayat 10. Yang isinya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian.
Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Nah, kalau untuk bagi anak-anak kami, adik-adik kami kelas kecil yang menjadi hafalan hari ini adalah tema kita hari ini, yaitu anak bijak. Menjadilah anak yang bijak. Jadi buat anak-anak kecil, kami berharap di minggu ini semuanya menghafal tema kita hari ini. Jadi, buat adik-adik semuanya semangat ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami beribadah kembali walaupun masih secara online. Tuhan, berkatilah bangsa kami supaya terbebas dari virus corona yang sedang terjadi. Berkati Bapak Jokowi dan para menteri dan semua yang bertugas di bangsa kami. Kami juga berdoa untuk semua anak sekolah minggu, khususnya anak sekolah minggu UKTS Maranatha. Berikanlah semangat dalam belajar supaya di tahun ajaran yang baru kami lebih berprestasi lagi. Kami juga mendoakan ibu dan bapak kami, beri mereka kesehatan, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak, ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak, lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup emang lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak, ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak, lebih suka menabur daripada menghambur. Hidup emang lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabur
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Dalam sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian persembahan kami. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Siluah namion umbaniu urhon holong matimu Tuhan saja loham maon. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Nah adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu. Dan kakak harapkan adik-adik sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang bijak. Nah adik-adik, kakak mempunyai 2 buah pertanyaan. Nah untuk 5 orang adik-adik pertama yang menjawab dengan benar dan pastinya mengikuti ibadah online lebih awal. Pertanyaan yang pertama, dari mana nats firman Tuhan yang diambil untuk hari ini? Kemudian yang kedua, aku adalah seorang raja Israel. Aku
meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan aku terkenal sebagai raja yang bijaksana. Siapakah aku? Nah, adik-adik, jawabannya dikirimkan melalui WA orang tua. Tuliskan namamu dan kelasmu beserta jawabannya. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online. Begitu juga dengan orang tua yang senantiasa membimbing adik-adik sekolah minggu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.